Dongeng Bahasa Indonesia. Belinda dan Belaman. Dering lonceng adalah suara yang menggembirakan dan menyenangkan. Tapi tahukah kau bahwa dering lonceng sebenarnya adalah kumpulan makhluk lonceng kecil yang tinggal di setiap lonceng bernyanyi dengan gembira saat bel berbunyi? Sekarang di kerajaan tertentu, ada 2 menara lonceng besar yang masing-masing memiliki lonceng yang besar. Salah satu lonceng dibunyikan ketika seorang pangeran lahir di kerajaan dan yang lainnya ketika seorang putri lahir. Tapi ketika kita memulai cerita ini sudah 200 tahun dan tidak ada putri yang lahir di kerajaan. Makhluk-makhluk lonceng ini benar-benar merasa lelah menunggu lonceng mereka untuk dibunyikan. Jadi suatu hari mereka mengadakan pertemuan. Sudah 200 tahun sejak lonceng kita dibunyikan. Ini mengerikan. Aku berumur 10 tahun dan aku bahkan tidak tahu bagaimana rasanya dibunyikan. Jadi, makhluk-makhluk lonceng tadi memasang tanda besar di lonceng mereka. Ini lonceng kami. Kami akan kembali dalam 50 tahun, jadi jangan lupa. Dan mereka pergi mencari lonceng lain untuk ditinggali. Beberapa masuk ke lonceng sekolah, beberapa masuk ke lonceng di sekitar leher sapi, dan beberapa ke lonceng mainan bayi. Di dunia lonceng, ada juga penjahat lonceng, makhluk-makhluk yang malas dan jahat. Mereka tidak ingin repot membantu orang lain atau melakukan pekerjaan apapun. Jadi, sekelompok penjahat malas ini melihat lonceng besar kosong dan dengan cepat menempatinya. Lonceng yang belum dibunyikan selama 200 tahun? Ini adalah tempat yang tepat bagi kita untuk tinggal. Tidak ada pekerjaan, tidak ada yang mengganggu istirahat kita. Asik sekali. 30 tahun lagi berlalu. Lonceng tidak pernah dibunyikan karena tidak ada putri yang lahir di kerajaan dan kerajaan hanya diperintah oleh pangeran yang lahir sampai sekarang. Penjahat lonceng menjalani kehidupan yang malas dan bebas dari pekerjaan. Lalu, suatu pagi yang indah dan indah setelah 230 tahun berlalu, akhirnya seorang putri lahir di kerajaan itu. Oh, betapa bersukacitanya kerajaan atas kelahiran Putri Belinda. Lagi pula, seorang putri akan mengendalikan kerajaan setelah bertahun-tahun menunggu. Menara lonceng kerajaan berlari ke lonceng besar dan membunyikannya sekitar 100 kali dengan gembira. Tapi penjahat lonceng tidak menyukai itu. Siapa yang berani mengganggu tidur kita? Kita yang memiliki kedamaian dan sekarang terganggu. Kita tidak bisa menerima itu. Kita harus memberi pelajaran pada putri jahat. Jadi penjahat lonceng menyelinap ke istana di tengah malam. Mereka pergi ke buayan putri dan Kami mengutuk putrimu karena istirahat kami telah hancur. Bahwa pada semua hari kecuali hari Minggu, jika kau menunjukkan wajahmu kepada siapapun, mereka akan sakit selama seminggu penuh. Hehehe. Jadi tidak ada yang mau melihat wajahmu selamanya. Kutukan itu akan hilang hanya jika kau menemukan lonceng berusia 200 tahun yang belum dibunyikan. Hehehe. Dan begitulah yang terjadi. Siapapun yang melihat wajah sang putri pada hari selain hari Minggu pasti jatuh sakit. Jadi sang putri harus mengenakan kerudung setiap hari kecuali pada hari Minggu. Raja berkonsultasi dengan semua astrolog dan penyihir kerajaan, tapi tidak ada yang tahu bagaimana kutukan itu bisa disembuhkan. Bertahun-tahun berlalu dengan demikian. Suatu hari Minggu, sang putri melihat kelelawar yang terluka. Meskipun sang putri agak takut pada kelelawar, dia tetap merawat kelelawar itu. Oh, kasihan sekali kau. Kau sepertinya terluka. Kemarilah. Apakah ini nyaman untukmu? Aku akan meminta salep untuk lukamu. Tunggu sebentar. Putri,
kau bisa bicara? Semua makhluk dapat berbicara, Putri. Tetapi hanya mereka yang memiliki hati yang tulus yang dapat mendengarnya. Dan kau memiliki hati yang tulus. Ya, jika aku memiliki hati yang tulus, aku tidak akan dikutuk menjadi... Oh, itu adalah kutukan penjahat lonceng yang jahat saat kau lahir. Aku tergantung di pohon di luar jendelamu, dan aku mendengar semua yang mereka katakan. Lalu kelelawar itu menceritakan semuanya tentang penjahat lonceng, dan kutukan itu bisa dicabut jika sang putri menemukan lonceng berusia 200 tahun yang tidak bisa dibunyikan. Sang putri sangat gembira. Dia berterima kasih pada kelelawar itu, dan dia bergegas ke orang tuanya. Ayah, aku ingin pergi mencari lonceng itu. Lonceng berumur 200 tahun yang belum dibunyikan? Di mana kau akan menemukannya? Kalau kutukan itu ada, maka obatnya juga harus ada di suatu tempat di dunia, Ayah. Tapi aku akan mengirim pasukanku untuk menemukannya. Kau tidak perlu pergi. Ini adalah takdirku, Ayah. Jadi aku harus mengejarnya. Aku mohon, Ayah. Kau benar, ini adalah takdirmu. Jaga dirimu, sayang. Lalu putri pergi untuk menemukan lonceng berusia 200 tahun yang belum dibunyikan. Dia bertemu dengan beberapa penyihir, tapi sepertinya tidak ada yang tahu tentang lonceng seperti itu. Suatu malam, saat dia sedang beristirahat di dalam gua, dia mendengar suara. Siapa di sana? Aku memiliki pedang, jadi jangan coba-coba untuk mendekat ke sini. Oh, tenanglah, tenanglah. Hai, aku Pangeran Belaman dari negeri Kensburg. Dan apa yang membawamu ke sini? Senang bertemu denganmu juga. Aku dikutuk jika kau harus tahu, dan aku mencoba untuk menemukan penawarnya. Dan kau, apa yang kau lakukan di gua ini? Lalu apa kutukanmu? Caramu mengatakan kata kutukan. Apakah kau dikutuk juga? Iya, kalau aku tunjukkan wajahku pada siapapun selain hari Minggu, kau akan jatuh sakit selama seminggu penuh. Wow, itu memang kutukan yang jahat. Kutukanku adalah hadiah dari peri kesialan. Karena orang tuaku lupa mengundangnya untuk upacara penamaanku. Dia mengutukku. Siapapun yang melihat wajahku pada hari Minggu akan mengalami nasib buruk selama seminggu. Sisa minggu ini aku aman. Dan biar aku tebak, kau keluar untuk menemukan penawarnya juga? Iya. Aku pikir itu adalah takdirku, jadi aku harus mengejarnya. Hah? Apa penawarmu? Aku harus menemukan lonceng berumur 200 tahun yang tidak bisa berbunyi. Dan apa penawarmu? Aku perlu memiliki 200 tahun lonceng. Semua telah ada di tempat yang sama selama 200 tahun. Ini pasti terngiang di telingaku selama 20 menit lalu. Aku rasa itu mudah, iya kan? Mudah? Tidak sama sekali. Pertama-tama, di mana aku bisa menemukan lonceng berusia 200 tahun yang telah ada di tempat yang sama selama 200 tahun. Bahkan jika aku menemukan itu, 200 lonceng berdenging di telingaku, aku telah berlatih dengan 10 lonceng biasa, tetapi aku tidak dapat menahan suara itu bahkan untuk 1 menit. Mendengarkan 200 lonceng selama 20 menit, itu mungkin bisa membuatku gila. Tapi aku harus mencoba menemukan penawarnya. Aku tidak bisa menghabiskan setiap hari Minggu sepanjang hidupku dengan menyembunyikan wajahku seperti itu. Bagaimana kalau kita tetap bersatu dan saling membantu? Itu persis. Jadi, pangeran dan putri memutuskan untuk menemukan penawar mereka bersama. Dan segera mereka menjadi teman yang baik. Suatu malam, hal aneh mulai terjadi. Mereka sedang berkendara di sebuah desa dan sebuah gerobak sapi lewat. Lonceng di leher lembu jantan berbunyi. Tapi ketika mereka mendekati pangeran dan putri, mereka mendengar lonceng menyanyikan lagu yang aneh. Ini dia Belinda dan Belaman.
Aku tahu yang kau ingin. Ikuti saja kami. Dan saat kau berkendara. Saat itu gerobak berhenti, lonceng pun berhenti, dan lagunya berakhir. Malam berikutnya, keduanya menemukan tempat berlindung di gedung sekolah. Putra penjaga yang datang ke sana bersama ayahnya ingin membunyikan lonceng. Meskipun ayahnya tidak mengizinkannya, tapi dia merasa sangat lucu untuk membunyikan lonceng di malam hari. Lalu, dia membunyikan lonceng sekolah dan mulai tertawa. Saat dia membunyikan lonceng, Belinda dan Belaman mendengar lagu yang lain. Oh, pergi ke arah utara, mendaki gunung putih lampaui batas. Di sana tinggal penyihir lonceng. Dia pasti hilangkan kutukannya. Ketika Putri Belinda dan Pangeran Belaman melewati Gunung Putih, mereka tiba di sebuah pondok aneh yang tampak seperti lonceng raksasa. Tanaman merambat lonceng tumbuh di seluruh taman yang rapi, dan sebelum mereka sempat mengetuk, pintu sudah terbuka. Aku sudah menunggu kalian. Singkapkan cadarmu, Putri. Tidak ada kutukan lonceng yang bisa mempengaruhiku. Kau tahu kalau kami akan datang? Kau tahu tentang kutukan itu? Iya, lonceng-lonceng memberitahuku. Mereka berbicara dan bernyanyi. Ada makhluk-makhluk lonceng kecil di sana? Oh, iya itu benar. Tapi ini aneh. Kau bisa mendengarnya karena kau adalah penyihir lonceng. Tapi kami, kenapa? Kami mulai mendengar lonceng itu begitu tiba-tiba. Meskipun kami telah mendengar lonceng berdering sepanjang hidup kami. Ya, itu membutuhkan sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa agar bisa dikenal olehmu, Putri. Dan hal istimewa itu adalah cinta sejati dan kebaikan sejati. Benar kan? Bukankah kebaikan sejatimu membuatmu bisa mendengar kelelawar? Iya. Dengan cara yang sama, cinta sejati di antara kalian berdua membuatmu mendengar lonceng. Cinta sejati? Apa? Apa kalian tidak menyadarinya? Kalian telah memberanikan diri untuk menemukan takdir kalian dan menemukan satu sama lain. Kalian adalah takdir satu sama lain. Kalian tetap bersama sepanjang perjalanan yang sulit ini. Jadi, apakah kalian ingin penawarnya dulu atau kalian ingin makan malam dulu? Penawarnya dulu. Baiklah, supku sangat enak, tapi ikutlah denganku. Penyihir membawa mereka ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan lonceng. Dia merusak tumpukan dan melepaskan loncengnya. Ini untukmu. Kau telah melihat kebunku, bukan? Aku memutuskan bahwa akan menyenangkan jika tanaman merambat lonceng tumbuh dari lonceng yang sebenarnya daripada dari pot bunga biasa. Jadi aku mendesain lonceng ini dengan benih kehidupan. Umurnya 200 tahun. Tapi aku belum bisa menyempurnakannya. Itu tidak bisa dibunyikan. Ini, cobalah bunyikan. Belinda mencoba dan cukup yakin lonceng tidak berdering sama sekali. Lalu kutukan itu menghilang selamanya. Kutukanmu hilang. Dan ini pertama kalinya kita saling memandang satu sama lain. Ikutlah denganku. Penyembuhanmu akan sangat mudah sekarang karena kau dapat mendengar apa yang dikatakan makhluk-makhluk lonceng. Penyihir membawa mereka ke ruangan lain yang penuh dengan lonceng yang disatukan oleh seutas tali raksasa. Dia menarik tali dengan kuat dan lonceng berusia 200 tahun mulai berbunyi. Tapi alih-alih bunyinya, Belinda dan Belaman malah mendengar orkestra yang paling menyenangkan dari makhluk-makhluk lonceng. Terus-menerus makhluk-makhluk lonceng itu bernyanyi. Mereka bahkan tidak menyadari ketika sudah 20 menit dan kemudian kutukan pangeran menghilang. Mau kau menari? Kutukanmu menghilang. Aku merasa senang untukmu. Nah, Belinda dan Belaman pulang bebas dari kutukan mereka.
Belinda memerintah kerajaannya dan Belaman memerintah kerajaannya dengan kebijaksanaan, keberanian, dan kasih sayang. Persahabatan mereka semakin berkembang dan segera mereka menerima bahwa mereka telah jatuh cinta satu sama lain. Mereka menikah dan memerintah bersama. Sejauh menyangkut penjahat lonceng yang jahat, ketika 50 tahun berlalu, orang-orang makhluk-makhluk lonceng asli kembali dan mengusir yang jahat. Sehingga ketika seorang putri lahir dari Belinda dan Belaman, lonceng besar dibunyikan untuk waktu yang sangat lama dan menyenangkan, dan makhluk-makhluk lonceng itu senang bahwa mereka telah kembali ke rumahnya. Dalam hidup, kita semua menghadapi sedikit kesialan, kutukan kecil untuk kita sendiri. Tapi jika kita bertekad dan berani untuk mengatasi rintangan kita seperti Belinda dan Belaman, tidak ada nasib buruk yang dapat menghalangi kebahagiaan dan kesuksesan kita.